Halo semuanya, ketemu lagi guys. Seakan-akan panas ya dengan kedatangan Poco X3. Realme itu langsung ngeluarin penerusnya si Narzo, yaitu Narzo 20 Pro ini yang lagi gue pegang. Ngasih beberapa fitur tambahan yang ya bisa dibilang nyerempet lah ke Poco X3 dengan harga yang sama atau mirip lah, yaitu 3 jutaan. Si Realme Narzo 20 Pro ini tuh pakai chipset MediaTek Helio G95, RAM-nya 8GB dan internal storage-nya 128GB, yang mana ini yang nyampe ke tempat gua kayak begini ya. Yang ngasih skor Antutu 296 ribuan. Ya lebih tinggi sedikit sih ketimbang skor Snapdragon 732G-nya si Poco X3 atau Snapdragon 720G-nya si Realme 7 Pro. Bisa dibilang setara lah ya ini kemampuannya, dan buat skor Geekbench-nya nih teman-teman bisa ngeliat sendiri. Gua nginstal 2 game aja buat ngecek grafik maksimalnya. Dan di PUBG ini sama sih semua grafiknya, baik di Realme 20 Pro, Realme 7 Pro, ataupun Poco X3. Grafik smooth mentok ultra, grafik balance mentok ultra, HD mentok high, dan selanjutnya ke kanan terus ini ya masih belum bisa. Nah di game Genshin Impact ini yang beda, cuma di Realme Narzo 20 Pro aja nih yang secara default dia tuh adanya di medium, sedangkan Poco X3 sama Realme 7 Pro itu defaultnya malah low. Overall buat game-game berat si Realme Narzo 20 Pro ini tuh aman, termasuk buat main real drum. Nah real drum itu bukan game berat, tapi di Realme 7 Pro ini tuh masih aja ngebug, anjay nggak sembuh-sembuh sih ini. Realme Narzo 20 Pro ini punya bentang layar 6,5 inci Full HD+, panelnya masih IPS, ada refresh rate 90Hz. Slot SIM cardnya juga kita dikasihnya dedicated, sama fingerprintnya ada di samping nyatu sama tombol power, mirip kayak Poco X3. Bodi material belakangnya plastik atau polikarbonat yang punya finishing kilap-kilap berbentuk V kayak begini. Kalau soal bentuk kamera belakangnya, gua nggak mau banyak komenin ya guys, mirip-mirip semua lah pokoknya kalau Realme. Nah, yang jadi nilai jual utama si Realme Narzo 20 Pro ini selain prosesornya tadi adalah kemampuan ngecasnya yang udah sama kayak Realme 7 Pro, yaitu 65 watt super dark charge yang bisa ngisi full kira-kira 30 menit lebihan sedikit. Buat gua yang udah ngerasain manfaatnya selama pakai di Realme 7 Pro, ngecasnya maksudnya ya. Nah, di Realme Narzo 20 Pro ini harusnya bisa lebih menjangkau teman-teman sih buat ngerasain experience yang gua rasain juga. Secara ya, kalau di Realme 7 Pro kan harganya 4-5 juta lah ya. Nah, si Narzo 20 Pro ini kan harganya ada di range harga 3 jutaan. Gue sih yakin bakalan ngerasa naik level deh teman-teman tuh dalam hal pengecasannya. Ya, soalnya bakalan berguna banget sih kalau misalkan kita lagi buru-buru gitu. Kapasitas baterai bawaannya sama kayak Realme 7 Pro, yaitu 4500 mAh. Tapi entah kenapa ini tuh berasa lebih berat sama lebih tebal aja sih si Narzo 20 Pro ini. Realme 7 Pro beratnya 188 gram, sedangkan kalau si Narzo ini 195 gram. Screen on time yang bisa gue dapetin dengan pemakaian standar plus main game Genshin Impact terus nih seharian, lagi tumben-tumbenan juga dibantuin sama anak gue soalnya dia minta minjem, terus udah muter-muter aja. Ini tuh cuma dapat 4-5 jam aja, tapi pas gue ngetes pakai PC Mac, SOT-nya hampir 7 jam. Tapi tergantung ya, balik lagi ke pemakaian teman-teman kayak gimana. Kalau dipakainya seharian nggak ada main game gitu ya, seharusnya SOT-nya bisa 5-6 jam. Kamera depan Realme Narzo 20 Pro ini tuh resolusinya 16 megapiksel dan kamera belakangnya ada 4. Yang atas adalah lensa ultrawide 8 megapiksel, terus di bawahnya adalah lensa utama 48 megapiksel. Kemudian dua lensa lagi di bawahnya masing-masing ini adalah 2 megapiksel, depth sensor sama makro. Kemampuan perekaman videonya juga mirip-mirip kayak yang udah-udah. Kamera depannya ini maksimal bisa ngerekam sampai 1080p 30 fps aja, sedangkan kamera belakangnya bisa sampai 4K 30 fps. Buat foto ataupun videonya sama-sama aja ada opsi watermarknya, mau dipakai atau enggak. Cuma kalau menurut gue pribadi ini watermarknya agak-agak keramaian sih.
ini lagi biasa di rumah bokap, mau ke Alfa jajan-jajan, dan ini bisa dilihat sendiri gimana hasilnya. Bagus tuh, kalau gua langsung kena cahaya jadi begini ya. Detailnya sih agak-agak hilang ya, putih banget. Daun-daun di pohon tuh jadi kayak dynamic range-nya kurang ya, tapi ya udahlah ya. Yang penting muka kita juga masih jelas, tulisan di belakang juga kebaca. Aman. Masuk ke mana sih, Bu? Buset, bawa keranjang sendiri. Kamu udah kayak ibu-ibu sih. Itu maskernya kurang ke atas. Naikin hidungnya tetap. Nah, pintar. Apa ngeliat apa kamu? Lah kan udah banyak itu. Yang tadi muka bawah. Apaan tuh ya? Udah kayak orang gede aja deh. Bawa stroller sendiri. Troli kan? Ya troli, kok stroller sih. Bapak-bapak. Ya, bapak 2 anak nih. Papa muda 2 anak. Ini soklin sih, nggak diambil nih. Ini aja nih sama ini. Nih. Ini sirup nih buat minum. Maskernya belum hidung. Udah sih ya guys, paling segini aja video hands on gua sementara ini untuk Realme Narzo 20 Pro. Yang mana sebenarnya ini bisa jadi alternatif juga sih kalau temen-temen tuh ngincer Poco X3 tapi pengennya harga retail, tapi malah dapatnya adalah harga goib atau harga resell gitu ya. Ataupun kalau teman-teman juga pengen beli yang Realme 7 Pro tapi budgetnya lagi belum nyampe, cuman tetap aja ada yang dikurangin nih dari beberapa fiturnya. Kayak si Narzo 20 Pro ini tuh nggak ada NFC, terus speakernya juga single alias mono aja ada di bagian bawah. Pokoknya yang bener-bener berasa worth it menurut gua dari HP ini, si Realme 20 Pro ya, adalah hasil kamera fotonya tuh bagus, hasil kamera videonya juga ya bisa dibilang so-so lah, nggak wah banget, tapi buat video daily casual setiap hari ya masih aman-aman aja. Terus performa gaming sama multitaskingnya juga aman. Terus lagi nih ya, kalau soal 90 Hz nya menurut gue pribadi yang udah kebiasaan, dan maksudnya udah kebiasa lihat sama pakai 120 Hz, ini kenanya tuh nggak ngaruh-ngaruh banget sih dari 60 Hz ke 90 Hz. Tapi ya ini kan karena kebiasaan gua aja yang udah biasa pakainya 120 Hz. Jadi kalau buat teman-teman yang selama ini tuh udah terbiasa pakai 60 Hz dan pindah ke 90 Hz, harusnya sih berasa smoothnya. Dan lagi-lagi senjata utamanya si Realme Narzo 20 Pro ini adalah kecepatan ngecasnya guys. Kayak yang tadi udah gue sebutin ya. Bakalan kayak apa ya, naikin level banget deh pokoknya buat teman-teman yang udah ngerasain ngecas sehari-hari pakai smartphone ini. Oke? Beli atau enggak silakan dipertimbangkan sendiri. Masa pandemi tuh ya belum berakhir ya guys. Maksimalin aja dulu yang ada, yang penting kita masih bisa makan besok-besoknya gitu. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala ya. Gue Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.